Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah. Kalimat mulia ini, kalimat suci dan penuh dengan berkah, alhamdulillah, tidak akan pernah terhenti dari lisan seorang mukmin. Karena memang dengan kalimat ini, Sang Pencipta Allah yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, dan tidak ada sekutu dalam setiap kegiatannya, telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita penuh dengan rindu dan penghormatan kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah, membawa kepada kita risalah langit sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta. Dan manusia terbaik ini telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, serta juga diperintahkan orang-orang beriman untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Menciplak hidupnya adalah bagian daripada agama, makannya, minumnya, berumah tangganya, ekonominya, berpolitiknya, semuanya. Dan berbahagialah orang-orang yang menjadi pengikut manusia terbaik ini. Dan Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat secara langsung kepada manusia ini, dan juga dijadikan ibadah untuk orang beriman. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya berterima kasih karena ada undangan ini, dan semoga keluarga ini diberkahi dan juga muslimin yang hadir di sini. Dan saya secara pribadi selalu memberikan dukungan kepada siapa saja, baik muda, tua, laki-laki, perempuan dari kaum muslimin, terutama masyarakat Indonesia, agar tidak pernah meninggalkan majelis ilmu, karena ilmu adalah pondasi agama kita. Yang saya maksud adalah ilmu agama. Tidak ada pilihan dalam masalah ini, Bapak Ibu sekalian. Hari kiamat akan ditanya masalah halal dan haram yang Sang Pencipta kepada kita, tidak bertanggung jawaban. Jadi hadir di majelis ilmu adalah bagian daripada ibadah kita dan pondasi agama. Ilmu ini kalau sudah ada, maka akan mendatangkan iman. Dan iman kalau ada, segala sesuatunya bisa berubah. Dari buruk menjadi baik, bodoh menjadi pintar, pelit menjadi dermawan, semuanya bisa berubah. Maka majelis ilmu itu penting sekali. Dan Bapak Ibu harus tanamkan sebagai sebuah prinsip hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Alhamdulillah dengan adanya media sosial sekarang lebih memudahkan kita. Kalaupun tidak sempat hadir majelis para ustaz-ustaz itu dai-dai atau para ulama, maka kita sudah bisa mengikuti di YouTube ya, di banyak medsos sekarang, lebih mempermudah masalah itu. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat bisa ikuti, insya Allah. Sekarang sudah sekitar 800 ceramah saya di YouTube ada, bisa diikuti dengan kajian 13 kitab atau 15 kitab sekarang yang kita bedah, diantaranya Riyadhus Shalihin, Minhajul Muslim, kemudian Mahkota Pengantin, ada serial sahabat, ada serial Nabi, sejarah Nabi, dan banyak sekali yang lainnya. Ini insya Allah bisa diikuti. Tema kita pada kesempatan ini adalah indahnya menjadi orang saleh. Teman-teman sekalian, kalimat rahasia la ilaha illallah yang berarti la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini kalimat rahasia dan pondasi hidup kita. Kalimat ini akan memberikan kita kesimpulan yang sangat luar biasa, karena kita melihat ke langit sana, apapun yang terjangkau oleh mata kita, misal bintang-bintang, termasuk matahari dan bulan, pergantian siang malam, turunnya hujan, berterbangannya atau burung-burung yang berterbangan di langit sana, atau mungkin tidak terjangkau oleh mata kita. Di bumi juga yang terjangkau dengan mata kita, misalnya manusia, baik dengan perbedaan paras wajah, warna kulit, bahasa, postur tubuh, kemudian jenis kelamin. Begitu juga dengan hewan-hewan, dari semut yang kecil dengan jumlahnya dan populasinya sampai gajah yang besar, tumbuh-tumbuhan dari rumput yang kecil sampai pohon beringin yang besar dengan jumlahnya dan variasi warna, bentuk, dan seterusnya. Begitu pula di dalaman bumi, kita tahu ada tambang, ada segala macam, ada minyak, ada emas, ada nikel, ada segala macam. Di lautan juga, yang merupakan lautan itu 5 kali lipat daripada daratan.
Ini semuanya yang terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita di langit, di bumi dan di kedalaman lautan. Kesimpulannya, la ilaha illallah. Enggak ada yang menciptakan itu, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang memiliki, tidak ada juga yang akan memusnahkannya kecuali Allah. Dan karena itulah Allah sebagai pencipta mengutus 120.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Dan yang wajib kita ketahui sebagai orang muslim, 25 nabi dan rasul. Tapi jumlah mereka sangat banyak, 120.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Perbedaan nabi sama rasul sederhana sekali. Kalau nabi seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru, dia hanya sekedar datang mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Kalau rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, hukum baru yang menghapus syariat sebelumnya. Contoh waktu Musa AS meninggal dunia dan datang Isa. Isa adalah seorang rasul AS. Maka dengan datangnya Isa dan dibawanya Injil, maka ajaran Nabi Musa Taurat terhapus secara hukum. Karena Isa adalah rasul. Dan semua Bani Israel wajib beriman pada saat itu. Kalau kita tanya sekarang orang-orang Nasrani, bagaimana menurut kalian tentang Yahudi? Mereka akan katakan Yahudi kafir. Kok bisa? Kan mereka agama profetis juga, agama Samawi. Mereka juga mengimani Nabi Musa, mereka juga punya kitab Taurat. Jawabannya sederhana, iya, karena masih ada Nabi atau Rasul yang mereka tolak, itulah Isa. Begitu pula pada saat Nabi Muhammad SAW datang, maka beliau seorang Rasul, berarti risalahnya menghapus apa yang disampaikan oleh Musa dan Isa sebelumnya. Walaupun tetap kita harus ikrarkan dan yakini ada Nabi Musa, ada Nabi namanya Musa, ada Nabi namanya Isa, ada kitab namanya Taurat, ada kitab namanya Injil. Tapi syariat di dalam hukum-hukum kitab ini sudah tidak berlaku lagi. Membacanya pun sudah bukan ibadah, karena sudah datang kitab yang baru, Al-Quran. Seperti itulah sistemnya. Saudara seiman, kalau kita lihat atau kita coba lebih dalam mempelajari tentang kalimat rahasia la ilaha illallah tadi, di muka bumi ini kalau kita bagi manusia cuma dua kubu, beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah. Seperti itulah kurang lebih. Populasi manusia sekarang 7,5 miliar jumlahnya, kurang lebih. 6 miliar itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, terdiri dari 3 agama profetis, Yahudi, Nasrani, dan Islam. 1,5 miliar ini bercampur baur antara ateis sama orang Hindu, orang Buddha, penyembah berhala, penyembah api, segala macam. Jadi secara hitung-hitungan pun kuantitas manusia sebenarnya mayoritasnya beriman tentang adanya Allah. Kita pindah lebih dalam teman-teman sekalian. Kalau kita lihat kubu orang tidak beriman, yang paling, kalau bahasa saya tanda kutip, durhaka adalah orang-orang ateis. Karena orang ateis ini sama sekali tidak mengakui Tuhan. Mereka anggap ini semua terjadi begitu saja. Pergantian siang malam, adanya api, adanya manusia. Ateis mereka menganggap ini adalah terjadi begitu saja. Dan mereka, supaya kita punya gambaran kenapa kita harus beriman kepada Allah, mereka mengatakan penduduk bumi yang paling canggih, yang paling maju dari semua yang ada ini adalah manusia. Mereka anggap manusia, kita kemudian dari situ, dan kita ini semua manusia. Mereka anggap manusia adalah penduduk bumi paling canggih. Tidak akan ada yang bisa menyamai manusia. Itu keyakinan orang ateis, dan kita pun sebenarnya meyakini itu karena Al-Quran mengatakan fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dalam sesempurna mungkin, ya. Tapi mereka menolak ada Tuhan namanya Allah. Mereka bilang terjadi begitu saja. Baik, kita anggap pendapatnya mereka yang kita pegangi. Anggap bahwasanya manusia penduduk bumi yang paling canggih. Pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pencipta, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang ateis, kira-kira kita ini manusia, apa andil kita di setetes air yang kita minum? Apa andil kita teman-teman sekalian di udara yang kita hirup? Apa andil kita di selembar daun pohon yang ada di depan rumah kita? Bahkan teman-teman sekalian, lebih dalam kita berpikir, apa andil kita? Bahkan kita bukan punya andil, kita bahkan tidak mampu menancapkan kembali anggur yang sudah kita petik dari tangkainya. Adakah andil kita di sebutir anggur yang kita makan? Adakah andil kita di susunan pisang yang tertata rapi di tangkainya? Atau durian dengan kulitnya yang tajam dan di dalamnya yang wangi, dan seterusnya. Maka semua ini terbantahkan dengan sendirinya pemahaman mereka.
manusia yang dianggap paling canggih pun, kita ini semua lahir di muka bumi, buka mata ini semua sudah ada. Tumbuh-tumbuhan sudah ada, udara sudah ada. Dan ada sistem raksasa yang membawa kita, ya, mau tidak mau harus kita lalui. Seperti misal, lahir ini ibumu, ini ayahmu. Kita gak pernah punya pilihan di situ. Tiba-tiba sudah ada status itu. Kita nggak bisa bilang, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini. Fungsi-fungsi anggota tubuh kita, mata melihat, telinga mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah, bibir mengucap, lidah mengecap, semua ini. Ini sistem. Dari mana ini semua? Begitu saja terjadi. Dan tidak bisa ada orang yang mengubahnya. Tidak bisa kita makan dengan kuping misalnya, atau kita mendengar dengan mata. Dan semua manusia sama. Dari rahim seorang perempuan, ibu, membayi anak-anak, remaja, tua, mati. Nggak ada tiba-tiba orang lahir dewasa seperti kita. Ada proses, ada sistem. Pergantian siang malam berganti, musim-musim yang datang. Semua ini bagi orang yang beriman adalah simpel sekali. La ilaha illallah. Memang tidak ada yang urus, tidak ada yang buat, tidak ada yang mengatur semuanya kecuali Allah. Dan kita jauh lebih paham masalah itu kalau kita sudah mendalami syariatnya. Oh ternyata orang yang beriman itu diatur semuanya. Cara makannya, cara tidurnya, cara bergaulnya, ya, bagaimana dia berumah tangga, populasi manusia berkembang biak dilakukan dengan pernikahan, bagaimana dia berbuat baik sama orang tuanya, tetangganya, saudaranya, silaturahim keluarganya, bagaimana dia membantu tetangganya yang miskin atau orang-orang miskin, bagaimana ngurus jenazah, luar biasa, semuanya diatur. Dari bangun tidur sampai tidur kembali diatur semuanya, sehingga orang muslim itu atau orang mukmin tahu apa yang akan dia pandukan dalam hidupnya. Saya sarankan teman-teman, sebelum jauh menikmati sesuatu, coba renungi baik-baik. Seperti misalnya tadi saya kasih contoh buah, seperti mudah difahami. Orang banyak pengen beli anggur misalnya, saya pengen makan anggur. Kita masuk ke supermarket, ada anggur hijau, ada merah, ada hitam. Kita pengen anggur hitam. Masuk, kita langsung beli, bawa pulang ke rumah, dipetik, makan, enak, selesai. Itu yang mau kita sering lakukan. Sekarang Bapak Ibu saya ajak membuka wacana di Bapak Ibu lebih jauh daripada itu. Coba tadabbur, coba berpikir, supaya kita tahu memang ada pencipta. Karena tidak mungkin Bapak Ibu sekalian semua ini terjadi begitu saja. Sekarang sebelum Bapak Ibu makan anggur yang dari dibeli warna hitam, sebelum dimasuk dipetik dari tangkainya, sebelum dimasukkan ke mulut, tanya diri kita sendiri, siapa yang membuat anggur itu? Kulitnya, dagingnya, cita rasanya, aromanya, yang menancapkan di tangkainya begitu rapi. Pisang sampai membuat kulitnya, warnanya, dagingnya, dan semua buah. Dan saya ajak Bapak Ibu coba adakan eksperimen sederhana. Kalau ada yang pelihara ayam, atau mungkin anggaplah tidak pelihara ayam, tapi satu waktu mungkin dia beli ayam atau dia ke pasar kaki lima atau pasar tradisional kita, kemudian dia beli ayam. Kalau ayam umumnya kita tahu ayam kampung. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, kalau misal kita mau undang orang ke rumah, kita mau belikan dia ayam. Biasanya kan memang kita beli jadi. Anggaplah ini kita masih secara tradisional, masuk ke pasar tradisional, kita beli ayam. Niatnya mau hidangkan buat tamu. Saran saya, sebelum ayam itu kita tunjuk dan kita potong, lalu kemudian dagingnya kita pikirkan mau dibuat daging apa ini, kari, kah, goreng, kah, bakar, kah, sebelum itu semua. Coba bawa mistar teman-teman saya, bawa penggaris. Biasanya anak-anak kita pakai di sekolah. Bawa penggaris, kemudian lihat bulu ayam itu, di punggung ayam, di sayap ayam. Coba pakai mistar yang di punggung ayam itu, kita akan temukan antara satu bulu ke bulu sebelahnya sentimeternya pas. Pertanyaan kecil, siapa yang tancapkan bulu ayam di badannya itu? Siapa yang mengatur begitu rapinya sentimeternya, panjangnya, ya, kemudian coraknya? Kita kadang-kadang cuma beli ayam, disembelih, disirami air panas, bulunya dibuang di sampah. Sebelum jauh kita pikirkan masalah dagingnya. Orang muslim teman-teman diajak berpikir ke situ, supaya tahu dan merujuk ke satu hal, kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah yang menyebabkan baginda Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, dari 23 tahun masa kenabian beliau, 13 tahun Mekah, fase Mekah, dan 10 tahun fase Madinah. 13 tahun pertama di Mekah itu belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji, belum ada perintah puasa Ramadan.
Perintah sholat pun terjadi di tahun ke-11 dari masa kenabian di Mekah. Jadi 10 tahun pertama belum ada perintah sholat. Jadi terjadi Isra Mi'raj di tahun 11 Hijriah. Lalu apa perintah Nabi 10 tahun itu? Umumnya kembali kepada hadis yang mulia, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan pikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalian akan beruntung. Kalian akan beruntung. Seperti itulah Quran. Jadi kalau kita kerucutkan apa yang saya sampaikan dalam pembukaan kita, sebenarnya kita sedang mengingatkan diri kita masing-masing kalau ada Tuhan pencipta, dan Tuhan ini bernama Allah. Dan kita saya katakan contoh rasional tadi bagaimana orang ateis pun terbantahkan, dan fakta-fakta depan mata kita yang menunjukkan bahwa ada pencipta Allah. Saya tentu ada tema khusus di YouTube judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia. Ini saya ajak teman-teman menontonnya ketika bersama. Judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia. 2 jam lebih saya terangkan Allah ada di mana, kenapa Allah tidak kelihatan. Tapi saya tidak jelaskan itu sekarang. Karena ini ada bahasan khusus. Saya tadi sudah terlanjur memilih tema indahnya menjadi orang saleh. Teman-teman sekalian, kalau kita sudah yakin tentang Tuhan kita ada, Allah dan pasti ada pencipta. Cuma simpelnya kita ini orang beriman diajarkan Tuhannya cuma satu dan namanya Allah. Bahkan dia punya Asmaul Husna. Dia punya nabi-nabi yang dia utus namanya fulan, 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 fulan. Tahun hidupnya, pengikuti kaum-kaumnya, sampai Allah tuliskan dalam Al-Quran namanya surah Al-Anbiya, surah nabi-nabi. Ceritakan semua kisah-kisah mereka, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Syuaib. Dan banyak secara histori manusia, peninggalan mereka masih ada, kayak kasus Fir'aun di Mesir, masih ada piramidanya. Kemudian istananya Raja Namrud di zaman Ibrahim AS di Babilonia di Irak masih ada. Kita tahu di Madan Saleh itu bekas kaum Thamud ada. Kemudian di sekitar sana juga Jordania ada kaum Iran, ya, kaumnya Nabi Hud, ya. Kemudian ada kaum Lut yang ada di Laut Mati, ya, yang mereka dibinasakan oleh Allah karena homoseksual. Masih ada banyak bekas-bekas mereka. Dan Allah selalu katakan dalam Al-Quran, Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Coba kalian menyebar di muka bumi, perhatikan baik-baik bagaimana akibatnya orang-orang yang durhaka itu. Jadi supaya kita ambil pelajaran. Teman-teman sekalian, Sang Pencipta Allah dengan rahmatnya yang luas memberikan kepada kita segala hidup berdampingan, selalu berpasang-pasangan, seperti misal muda dan tua, ya, lapar dan kenyang, laki-laki dan perempuan, malam dan siang, hidup dan mati, dunia dan akhirat. Sama juga dengan baik dan buruk, baik dan buruk. Ini selalu ada sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat memerintahkan yang baik-baik, dan memang perintah Allah selalu baik. Kita perhatikan dalam syariat Allah, disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, ya, berbuat baik sama tetangga, sama lingkungan, ya. Jadi ini perintah Allah. Jadi orang kalau mengikuti syariat Allah pencipta, dia bisa rasakan keberadaan Allah itu dan tahu kebenarannya, karena dia tahu dalam agama Allah semua kebaikan yang diperintahkan. Dan Allah suka perbuatan baik itu dengan bukti Allah berikan dari janji yang besar. Saudara bakti sama orang tua, misalnya hadis Nabi yang berbunyi sallallahu alaihi wasallam, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jagalah kehormatan, kesucian, kemaluan kalian, Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Sederhana sekali. Baik sama orang tua akan dibalas sama Allah juga anak-anak baik sama kita. Kalau kita tidak selingkuh di luar, istri kita dan anak kita juga pasangan kita tidak akan selingkuh juga. Sederhana sekali. Dan itu contoh saja bagaimana syariat mengatur begitu rapi. Allah juga buat amal-amal saleh atau amal atau perbuatan yang baik yang diperintahkan, istilahnya amal saleh. Itu Allah buat disuka oleh manusia. Orang yang bakti sama orang tuanya, orang yang santun dalam bertutur kata, orang yang dermawan, suka bantu orang lain, semua ini disuka oleh manusia. Jadi Allah suka, Allah janjikan pahala besar. Kalau dalam ceramah bahasa agama kita, fadilahnya. Makanya kita temukan kalau dalam buku-buku Islam kita itu ada fadilah puasa, fadilah bakti sama orang tua, fadilah sholat malam, fadilah sedekah dan seterusnya. Sebaliknya, lawannya, tadi saya bilang ada berpasangan, ada baik, ada buruk. Kalau perbuatan baik dalam agama kita namanya amal saleh, kepatuhan. Amal buruk namanya maksiat dan dosa. Kalau maksiat dan dosa ini Allah tidak suka sebagai pencipta, buktinya Allah ancamkan dengan ancaman yang berat.
dan Allah buat manusia tidak suka. Misal durhaka sama orang tua, kasar dalam bertutur kata, suka menggunjing dan memfitnah orang lain, pelit, perhitungan, tidak memberikan orang-orang yang susah. Semua ini agama larang. Allah tidak suka. Allah berikan ancaman yang berat. Allah buat manusia tidak suka. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau lebih dalam merasakan keberadaan Allah sang pencipta, kita harusnya mengikuti syariatnya. Dan syariat Allah atau hukum Allah menyuruh kita menjadi orang baik dan melarang kita menjadi orang buruk. Judul kita, indahnya menjadi orang saleh. Saya akan merujukan bahasan kita ke dalam tema yang akan kita bahas. Saudara seiman, kalau ada waswas syaitan, gangguan syaitan di benak kita, kalau kau menjadi orang alim atau orang saleh atau orang salehah, maka hidupmu akan susah. Susah bergaul, susah menikah, susah rezeki. Biasanya kan begitu, bisikin. Atau karena masih muda, belum saatnya menjadi orang saleh atau orang alim. Ini semua waswas syaitan. Dan ini tidak benar teman-teman sekalian. Justru pada saat kita menjadi orang saleh, sekali lagi, sang pencipta Allah suka, Allah janjikan pahala besar, Allah buat manusia suka. Saya akan menyebutkan banyak ayat Al-Quran sebentar lagi, dan saya berharap teman-teman sekalian kalau punya program Al-Quran di HP dibuka. Kita akan sebutkan sebentar lagi 17 manfaat menjadi orang saleh. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran dengan sangat detail. Namun sebelum kita bahas 17 ini, saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran yang saya harap teman-teman bisa tadabburi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan kepada kita kalau perbuatan baik itu tidak akan pernah sama dengan perbuatan maksiat. Dan perbuatan baik sebagaimana tadi saya katakan, Allah suka, Allah buat manusia suka, dan Allah janjikan pahala besar. Perbuatan buruk maksiat, Allah benci, Allah ancam dengan ancaman berat, dan juga Allah akan membuat manusia tidak suka. Di antara ayat dalam pembukaan materi kita, belum kita masuk 17 poin manfaat menjadi orang saleh, tapi kita masih menyebutkan firman Allah, misalnya dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. Surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Mana bisa sama, kata Allah, antara orang-orang yang beriman, yakin Allah ada, beramal saleh, mematuhi perintah dan meninggalkan larangan, dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maksudnya melanggar hukum-hukum Allah. Dan mana bisa sama antara orang-orang yang patuh dan orang-orang yang durhaka. Di dalam firman Allah yang lain, surah Ghafir, surah nomor 40 ayatnya 58. Surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus shalihati walal musii qalilan ma tatadhakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang buta dan melihat, kata Allah. Kalau orang buta, aktivitasnya terbatas, jalannya lambat, dia tidak tahu ada masalah-masalah yang akan dihadapi di hadapannya, lubang kah, binatang buas kah, dia tidak tahu, atau ada orang mau jahatin dia. Kalau orang melihat, dia jauh lebih terjaga, dia bisa menghindari keburukan-keburukan yang akan menimpa dia, aktivitasnya bisa lebih cepat. Kata Allah, tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang melihat. Demikian juga tidak akan pernah sama, seperti itu perumpamaannya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang pelanggar maksiat. Tapi sayang, sangat sedikit kalian memikirkan itu. Di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ketiga, Al-Jathiyah surah nomor 45 ayat 21, surah nomor 45 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Am hasibal ladzina ijtara'u as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa-dosa itu, pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Sang Pencipta, mereka akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik semasa hidup mereka atau kematian mereka? Sungguh buruk apa yang mereka yakini itu. Gak mungkin sama. Sekarang kalau ada seorang pegawai di perusahaan, pegawainya patuh pada peraturan, on time datang kerja, pekerjaannya diselesaikan dengan baik, tentu dia juga akan disukai oleh pimpinan pemilik perusahaan dan akan menerima hasil dari kerjanya, gajinya. Beda dengan pegawai yang suka lalai, ya, pegawai yang malas, suka buat masalah, ya. Seperti itulah kurang lebih rasionalnya orang yang patuh dan orang yang durhaka kepada Sang Pencipta Allah. Tidak akan pernah sama, kata Allah. Dan kita tahu umat-umat sebelum kita, kebanyakan mereka dibinasakan oleh Allah justru karena kedurhakaannya. Sebaliknya, orang-orang yang soleh dan pimpinan-pimpinan mereka adalah para nabi-nabi. Kita kalau kenal kisah 25 nabi dan rasul saja yang kita baca, kita akan temukan kehidupan mereka bahagia, rumah tangganya bagus, anak-anaknya juga bagus, segala macam. Maka mereka dijadikan sebagai raja-raja di muka bumi oleh Sang Pencipta Allah. Dan Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 4. Surah nomor 29 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mengira mereka akan luput dari dosa, dari hukuman kami, dari azab kami? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Gak mungkin orang yang melakukan dosa lalu kemudian mereka itu akan luput dari siksa Allah. Bapak Ibu sekalian, kepatuhan-kepatuhan yang kita lakukan kepada Allah ini variasinya banyak sekali. Amal yang dikerjakan juga tidak berat, balasannya berlipat-lipat. Dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, itu variasi atau variabelnya sedikit sekali, hukumannya berat, lebih berat daripada apa yang kita lakukan. Misal contoh, Allah haramkan babi, jangan makan babi, gak boleh. Allah ini variabel haram misalnya. Allah berikan kita hawa nafsu, kita mau makan, lapar. Bagaimana caranya? Allah kasih solusi. Perhatikan, item daripada haram lebih sedikit daripada yang halal. Jadi nanti kita akan kerucutkan sebuah poin yang penting. Kenapa harus yang haram? Babi haram, lihat gantinya sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan yang ada di air. Kenapa harus ambil yang haram? Allah haramkan khamar, gak boleh minum keras, minuman keras gak boleh memabukkan. Gantinya susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Kalau Allah buat kita lapar dan haus Bapak Ibu sekalian, lalu Allah tidak siapkan, mungkin banyak orang melanggar. Jadi yang haram itu, pelanggaran itu lebih sedikit, lebih sedikit. Yang halal lebih banyak. Lalu untuk apa kesana gitu? Sisi yang lain, perbuatan dosa dan perbuatan amal saleh, balasannya lebih berat daripada atau lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Misal contoh, ada orang berzina sejam di hotel. Contoh, dia melanggar hukum Allah. Allah dosa besar, nggak boleh. Pada saat dia melanggar ini, Bapak Ibu sekalian, hukuman yang datang, Allah nggak buat dia sakit 1 jam nanti. 1 jam dia zina, Allah nggak hukum 1 jam. Allah buat dia sakit 10 tahun. Jadi perbuatan dosa itu variabelnya lebih sedikit, hukuman balasnya lebih berat. Nah, gitu. Mungkin ada seseorang di depannya ada kucing lewat, ditendang sama dia, iseng. Dosa, kenapa menyiksa binatang makhluknya Allah misalnya? Dia tendang, dia pikir kucing yang bisa melawan, kucing itu pergi. Jangan lupa, Tuhan kita sama Tuhan kucing sama. Dan Allah Maha Adil.
Nanti kita lagi jalan pakai sepatu baru keselio, 2 minggu sakit, gara-gara tendang kucing yang mungkin kurang dari setengah menit. Seseorang buat nota palsu, mencuri 1 juta rupiah. Allah nggak akan ambil 1 juta dari dia, tapi Allah buat dia sakit, biayanya rumah sakitnya 100 juta. Lebih besar daripada apa yang diambil. Sama juga dengan amal soleh. Amal soleh juga dia Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan lebih banyak dan lebih besar daripada perbuatannya. Contoh misal hadis tentang sholat duha, kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. 360 sendi. Setiap hari dia harus bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah agar sendi-sendinya Allah pertahankan. Jadi kalau kita hitung 1 sendi kita ini 1 juta rupiah, berarti kita harus sedekah 360 juta per hari. Jadi semestinya. Lalu apa kata Nabi SAW? Dan 2 rakaat sholat duha 5 menit saja menutupi sedekah 360 sendi itu. Enggak berimbang antara 5 menit sholat atau 2 menit sholat atau 3 menit sholat dengan 360 sendi kita, dijamin tidak akan ada masalah. Contoh yang lain masalah puasa misalnya, kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa wajib atau sunnah sehari saja, sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun. Jadi balasan amal soleh lebih besar daripada perbuatannya, balasan dosa lebih berat daripada pelanggarannya. Variabelnya, itemnya haram lebih sedikit, yang banyak, yang halal lebih banyak. Kenapa harus kesana? Dan ingat teman-teman sekalian, coba dalam hidup kita juga lebih sedikit daripada nikmat. Bapak Ibu sekarang yang hadir di sini, berapa umur kita dan lihat mana lebih banyak, sehat atau sakit. Sudah umum itu, orang pasti jawab sehatnya. Mana lebih banyak, kita lapar atau kita kenyang? Lebih banyak kita kenyang. Bukti kalau kita lapar, makan setengah piring sudah kenyang. Berapa jam kemudian baru kita lapar? Mana lebih banyak, kita capek atau kita beraktivitas misalnya, atau kita segala macam apa saja, pasti lebih banyak. Terbukti teman-teman, dokternya juga sudah tahu, kalau rumah sakit berapa sih ruangan ICU di rumah sakit? 2, 3. Mana lebih banyak, orang di rumah sakit atau orang di jalanan? Lebih banyak orang di jalanan, sedikit orang yang sakit itu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita juga, Allah itu dengan kemaha penyayangnya memang memberikan yang baik-baik itu lebih banyak itemnya daripada yang cobaan atau yang sesuatu yang buruk, yang menyusahkan kita. Tinggal masalahnya kita mau belajarnya atau tidak.